Kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam iklim demokrasi menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritiknya pada pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang tentu saja lebih baik. Tapi pantaskah kemudian menyampaikan satu pandangan terhadap pemerintah dengan kata-kata yang oleh masyarakat umum itu dianggap kasar? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir ahli filsafat dari Universitas Pelita Harapan, Budi Hardiman. Pak Budi, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Sama-sama. Pak Budi, kalau kita bicara soal konsep demokrasi, bagaimana sebenarnya seorang filsuf itu melihat konsep demokrasi khususnya di pemerintahan seperti di negara kita ini? Demokrasi itu intinya adalah komunikasi. Oke. Dan komunikasi itu mempunyai banyak ragam dan banyak ranah. Ada sistem politik, misalnya trias politika. Itu adalah negara hukum, birokrasi. Tapi juga ada civil society, yaitu kultur ada di sana, masyarakat ada di sana, ekonomi ada di sana. Nah, bagaimana dua hal ini saling berkorelasi, bersinergi untuk membangun sebuah masyarakat demokratis dan negara demokratis. Dan kritik bisa dilakukan di situ? Kritik adalah bagian yang wajar dan bahkan didorong dalam berdemokrasi. Oke, kalau kritik itu wajar dan bisa didorong dalam demokrasi, ketika masyarakat atau orang melakukan kritik seperti misalnya dilakukan oleh Rocky Gerung, bagaimana Anda melihat dengan kritik yang disampaikan dengan cara seperti itu misalnya? Rocky Gerung kerap berbicara atas nama rasionalitas. Tetapi dia menggunakan terminologi-terminologi dan memakai konsep-konsep yang sifatnya provokatif, kasar, dan ini bertentangan dengan rasionalitas. Banyak hal yang dibicarakan di dalam tradisi filsafat, khususnya logika dan teknik berargumentasi yang disebut sofisme. Nah, apa sofisme itu sebetulnya ya istilah kita yang lebih dikenal demagogi gitu ya. Demagogi itu dipakai untuk menarik perhatian publik gitu kan. Nah, salah satu alat untuk menarik perhatian publik itu adalah suatu kesesatan berpikir yang disebut argumentum ad hominem. Itu seperti apa itu misalnya? Saya tidak suka dengan seseorang dan saya berargumen dengan menyerang orang itu, pribadinya. Yang dilakukan Rocky Gerung masuk dalam kategori itu? Dia melakukan argumentum ad hominem karena sasarannya adalah orangnya. Meskipun dia mengatakan saya tidak menyerang Jokowinya. Pada frase perkataan kasar itu diserang dua hal. Apa? Fungsi publik dan personnya. Jokowi dan presiden. Betul. Dan Jokowi sebagai presiden. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau saudara Rocky Gerung mencoba untuk membedakan fungsi dan personnya, itu hanya ada dalam kepala dia. Tetapi tidak ada dalam kepala masyarakat yang mendengarkan. Dan tidak ada dalam kepala siapapun. Karena dalam kenyataan tidak ada presiden pada umumnya, yang ada adalah presiden tertentu dan hari ini namanya Jokowi. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa saya tidak mengatakan Jokowi, tapi saya mengatakan presiden, sudah ada kesalahan berpikir dari Rocky Gerung. Itu teknik untuk apa? Mengelak ya. Jadi Rocky Gerung sedang mengelak saja. Oh, itu biasa dipelajari dalam teknik demagogi. Ya. Ya. Tapi apa yang dilakukan Rocky Gerung itu sepenuhnya salah? Tidak. Kritik-kritik yang diberikannya tentu berguna untuk check and balance di dalam demokrasi. Tapi negatifnya dari yang terjadi itu apa? Itu negatifnya karena frase yang dipakai kasar. Dan saya dalam hal ini setuju ya. Dia adalah seorang yang sedikit banyak mau mengganggu kenyamanan kita dalam struktur kultural feodal di Indonesia. Dia mau menggoyang struktur feodal itu dengan suatu argumen-argumen yang sifatnya mendukung kesetaraan. Ekstrem memang, tetapi kesetaraan itu sangat penting untuk demokrasi. Dalam demokrasi dibutuhkan kesetaraan, satu, kebebasan. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting itu adalah respek. Kesetaraan tanpa respek itu sama seperti kebebasan tanpa respek, yaitu akan menghasilkan chaos. Pada hemat saya, respek tetap penting, diarahkan pada dua hal, fungsi publik, bukan hanya presiden, tetapi semua petugas publik, semua. Sebaliknya, pelayan publik harus memberikan respek kepada kita sebagai kliennya. Kedua,
respect juga diarahkan pada person di belakang fungsi itu. Kalau dipisahkan, sebetulnya kita tidak sedang respect, melainkan sedang memanipulasi fungsi itu untuk kepentingan kita. Cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu sudah menunjukkan kesetaraan tadi dan kebebasan tadi dalam demokrasi. Kalau dalam hal yang terakhir itu soal ujaran yang problematis, tidak selayaknya dan tidak berguna mengatakan hal-hal itu. Tidak berguna ya? Itu adalah hal yang sia-sia. Kalau Anda lihat, apakah hanya melanggar etis saja secara etik atau juga ada hukum yang dilanggar? Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu kasus etis, tapi etiket, sopan santun, tata krama. Orang yang tidak sopan atau melanggar sopan santun belum tentu orang yang jahat secara moral. Dia memang melanggar sopan santun. Dia memang menjadi kontraproduktif dengan kritiknya, tapi tidak berarti bahwa Rocky Gerung itu orang jahat secara moral. Itu adalah dua hal yang berbeda. Terakhir, Pak Budi, Anda secara pribadi menilai apakah Rocky Gerung pantas dipolisikan dengan statementnya? Beri waktulah kepada saudara Rocky Gerung untuk menyadari kesalahan dalam pemakaian kata-kata. Oke, kalau itu lebih produktif untuk mengubah seseorang daripada diberi kerangkeng hukum atau hukuman dan sebagainya. Tapi kalau yang bersangkutan hanya bisa sadar dengan hukum, ya bantulah dia sadar dengan hukum juga gitu ya. Pak Budi Ardiman, ahli filsafat dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Pak Budi. Ya, sama-sama.